Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan Matius 2 ayat 12 dan tema dari PGI dan tema dari Wali Gereja Indonesia atau Katolik sama, dan tema dari GBI secara keseluruhan sama juga dengan tema dari PGI. Dan firman Tuhan yang kita ambil Matius pasal yang ke-2 ayat 11 dan ayat yang ke-12 ada di slide berikut, silakan. Ya, Matius pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama, ada di slide, Bapak Ibu boleh bersama dengan saya. Kita mulai 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, bersama-sama membaca. Tema kita tetap menggunakan tema dari Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Di slide berikut silakan. Ya, saya mengambil gambar. Orang Majus itu dalam bahasa Inggris disebut dengan wise men. Kalau dalam catatan-catatan sejarah, mereka disebut orang Majus karena mereka adalah orang-orang bijaksana. Dalam bahasa Inggris disebut wise men. Kalau kita pakai kata Majus kayaknya agak susah sedikit mengerti. Bahasa Inggris King James menyebutnya wise men. Wise men ini adalah orang-orang bijak, orang-orang yang berpengetahuan pada waktu itu, dan Tuhan bicara kepada mereka tentang kelahiran juru selamat itu melalui pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. Kita mengenal wise men, orang Majus, kita sudah dengar tentang orang Majus. Kita baca dalam ayat yang ke-11, kita menemukan bahwa setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka lalu mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Persembahan-persembahan yang layak diberikan kepada raja. Persembahan-persembahan yang hanya pada waktu itu diberikan kepada raja. Kemarin kita ibadah Natal di Nunapa, Pak Pendeta Untung menyampaikan kenapa Allah mengizinkan pemberitahuan itu kepada orang bukan orang Israel. Karena Allah sementara menyampaikan bahwa raja yang datang, yang lahir, Yesus yang lahir ini, bayi yang lahir ini adalah melebihi raja-raja yang ada. Karena itu Allah harus mengkonfirmasikan tentang kelahiran raja semesta alam ini melalui para majus-majus. Orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal tentang Allah, Allah memberitahukannya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita menemukan bahwa ada bintang. Yesus datang dengan pemberitahuan kelahiran, pemberitahuan disampaikan kepada orang-orang Majus, orang-orang wise men ini disampaikan melalui bintang. Ternyata Allah bisa memakai apa saja. Allah bisa memakai, ada orang yang berkata bahwa kenapa Allah bisa menjadi manusia? Kenapa Allah boleh lahir seperti manusia? Kalau dia Allah, kenapa dia jadi manusia? Dan jawaban yang sering kita dengar dan memang harus disampaikan bahwa karena dia Allah, maka dia sanggup melakukan apa saja. Kalau dia Allah tapi dia tidak bisa menjadi manusia, maka status kuasanya dipertanyakan. Karena dia Allah dan dia sanggup melakukan apa saja, maka dia juga sanggup untuk lahir seperti manusia, ada dalam kandungan Maria. Karena dia Allah, karena Allah yang berkuasa. Allah juga karena dia berkuasa, karena dia maha kuasa, maka dia juga bisa menyampaikan pemberitahuan dengan cara dia kepada siapa saja. Allah bisa menggunakan bintang yang kita lihat, bintang berekor yang disebut dalam Alkitab. Allah juga bisa menggunakan batu yang dipakai oleh Daud ketika dia berperang melawan Goliat. Allah juga bisa menggunakan ayam ketika dia berkokok pagi-pagi sehingga Petrus menyadari bahwa dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Allah juga bisa menggunakan ikan yang datang untuk menyelamatkan dan masuk menyelamatkan Yunus. Allah juga bisa memakai keledai ketika keledai berbicara kepada Bileam. Allah juga bisa
memakai burung gagak ketika burung gagak itu dikeluarkan oleh Nuh supaya memeriksa tentang air bah yang sudah surut. Allah juga memang bisa memakai orang-orang yang tidak bijaksana, orang-orang yang tidak cerdas berubah menjadi orang yang sangat cerdas. Allah bisa memakai setiap kita seperti kata Matius pasal 28, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Allah yang kita sembah ini Allah yang sangat hebat, Allah yang sangat berkuasa, dan karena kekuasaannya dia bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, bagian ini saya menyebut tentang wise men yang berhubungan dengan orang Majus. Ada 3 kesamaan antara wise men, orang Majus, dan 3 orang ini bersama dengan Maria dan Yusuf. Kesamaan mereka adalah mereka punya koneksi dengan Tuhan. Allah menggunakan pengetahuan, kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh wise men, orang Majus ini, dan memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Allah menggunakan komunikasi dengan cara komunikasi para nabi dalam perjanjian lama disampaikan kepada Maria, disampaikan kepada Yusuf. Maria dan Yusuf dan juga orang-orang Majus ini punya koneksi, punya hubungan dengan Tuhan. Dan orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu pasti Tuhan memberitahukan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Bapak Ibu sekalian, Amos pasal yang ke-3 ayat yang ke-7 berkata begini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, orang yang punya koneksi dengan Tuhan, pasti dia akan tahu bahwa Allah akan apa yang akan terjadi. Kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya pernah mengalami deja vu atau kondisi di mana kayaknya saya sudah pernah alami ini. Deja vu sekarang ini dibilang, kayaknya saya sudah pernah lihat ini. Ke kondisi deja vu. Nah, sebagai orang percaya kita ada dalam bagian itu. Kadang-kadang kita sudah ketemu, saya sudah sampai di sini. Oh, ternyata saya pernah di sini karena Allah telah pernah memberitahukan. Allah pernah menyampaikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam berhubungan dengan 3 pribadi ini, Mari Yusuf diberitahukan dan melalui mimpi tentang Maria dan berkata bahwa ambillah Maria sebagai istrimu karena bayi yang dikandung adalah yang datang dari Roh Kudus. Dan Yusuf mendengar, Yusuf melakukan ketaatan dan mendengar apa yang disampaikan Tuhan melalui mimpi. Bahkan Maria sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui malaikat Tuhan ketika Tuhan datang berbicara bahwa bayi yang dikandungnya akan disebut dengan Immanuel. Wise men, Tuhan menggunakan pengetahuan. Maria dan Yusuf, Tuhan menggunakan hubungan-hubungan mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagian yang berhubungan dengan 3 pribadi yang ada dalam 3 karakter yang ada dalam kelahiran Yesus ini berhubungan dengan konektivitas, hubungan dengan Tuhan. Tuhan masih bicara kepada kita sampai dengan hari ini. Tuhan bicara melalui para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di ibadah minggu maupun di ibadah-ibadah di rayon. Tuhan bicara kepada tetangga-tetangga, keluarga-keluarga kita saat mereka memperdengarkan nyanyian-nyanyian pujian melalui musik yang diperdengarkan. Tuhan bicara, Tuhan masih bicara dengan kita. Sekarang bagian yang perlu kita dengar dalam firman Tuhan pagi ini yaitu berhubungan apakah saya masih mendengar Tuhan bicara dengan saya atau tidak. Sepanjang tahun 2022 ini, apakah kita sudah pernah masih terus mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan sampaikan? Jangan sampai kita sementara terputus, tidak koneksi dengan Tuhan. Dalam doa sepakat kemarin saya menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan Yesaya pasal 59 ayat 1 dan yang kedua, bahwa telinga Tuhan, bahwa Tuhan yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, yang menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan adalah dosa. Karena dosa, karena kesalahan yang kita pelihara, karena kehidupan yang kita senang tinggal dalam kesalahan-kesalahan, dalam dosa-dosa, maka akhirnya kita tidak bisa koneksi dengan Tuhan. Pada saat Tuhan bicara, kita tidak bisa mengetahui bahwa Tuhan bicara dengan kita. Pada saat Tuhan menyampaikan menggunakan segala cara, seperti yang saya sampaikan, Tuhan bisa menggunakan bintang, Tuhan bisa menggunakan ayam, Tuhan bisa menggunakan banyak hal. Tuhan bisa menggunakan untuk bicara dengan kita, bisa gunakan kesempatan untuk bicara dengan melalui hamba Tuhan, gunakan kesempatan bicara dengan kita semua yang pada saat kita diskusi bersama tentang firman Tuhan, pada saat kita baca Alkitab, Tuhan bisa
gunakan kesempatan untuk bicara dengan kita. Tapi apakah kita masih mendengar suara Tuhan, mendengar Tuhan bicara dengan kita? Atau hari ini tidak ada satupun cara kita mendengar suara Tuhan karena kita sangat senang tinggal dalam kesalahan-kesalahan. Bapak Ibu sekalian, yang membedakan antara tiga karakter yang saya taruh dalam slide, 3 orang dari Majus dan juga Maria dan Yusuf, yang membedakan mereka adalah konektivitas dengan Tuhan. Apakah kita punya hubungan dengan Tuhan? Apakah kita pernah berupaya untuk mendengar Tuhan bicara dengan kita? Atau kita berupaya sekali untuk monoton, saya yang sering bicara dengan Tuhan dan saya tidak ambil kesempatan untuk mendengar cara Tuhan bicara dengan saya. Bapak Ibu sekalian, dalam pesan Natal tanggal 25 Desember 2022, pesannya adalah berhubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, konektivitas dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka Allah akan bicara dengan kita. Mari punya kesempatan untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu sekalian, orang Majus ini kira-kira berjalan menurut Pak Untung, kemarin kita dengar khotbah, kira-kira berjalan sekitar 1,5 tahun. Menurut data-data yang ada di googling saya baca, kira-kira mereka berjalan dari Mesopotamia, dari Persia menuju ke daerah Israel itu, mereka membutuhkan 1.500 kilo untuk sampai ke tempat di mana Yesus ada. Mereka membutuhkan banyak waktu, 1,5 tahun lebih untuk bisa sampai bertemu dengan Yesus. Mereka akan melewati padang gurun, mereka akan melewati perampok-perampok, mereka akan melewati segala cara. Tapi karena mereka percaya melalui pengetahuan mereka percaya bahwa akan lahir juru selamat yang akan menyelamatkan dunia, raja dari segala raja, mereka mengambil keputusan untuk bersungguh-sungguh melakukannya perjalanan selama 1,5 tahun lebih atau 1.500 km menuju ke Yerusalem, menuju ke Bethlehem, menuju ke tempat kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan kisah tentang kelahiran Yesus ini dan wise men atau orang Majus ini adalah berhubungan dengan kesungguhan hati, kesungguhan melakukan iman, kesungguhan hati untuk bersekutu bersama, kesungguhan hati untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang Majus ini mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh, walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, walaupun ada upaya-upaya untuk menghambat mereka berjumpa dengan Tuhan, tapi mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk sampai berjumpa dengan Tuhan. Bagian ini saya menyampaikan yang berhubungan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah sungguh-sungguh bersama melakukan yang terbaik bersama dengan Gereja Mawar Sarong sepanjang tahun 2022 ini sampai tanggal 25. Terima kasih. Saya menyampaikan ulang bahwa saya bangga melayani bersama Bapak Ibu semua, melayani dalam jemaat GB Mawar Saron. Saya bangga. Saya juga bangga punya istri seperti Mariana Leva. Ya, saya bangga karena dia kalau saya tidak ketemu dia, saya tidak melayani Tuhan. Om Stephen pasti tahu tentang hidup saya. Karena kami sama-sama di Maulava, Om Stephen di STM, saya di Maulava di kuliah, pasti Om Stephen tahu. Kalau saya tidak ketemu Mariana Leva, maka pasti saya tidak melayani Tuhan hari ini. Terima kasih sudah melayani bersama di Mawar Saron. Saya berterima kasih untuk orang tua kita sudah melayani bersama, tetap mendukung, tetap memberi masukan-masukan. Ada Oma Detan, Oma Henuk, Bapak Paul, Oma Esi, kemudian Mama Telan di rayon C, kemudian Bapak Tamonop, Oma Tamonop yang ada di rayon Buat. Nah, Nenek Henrik, terima kasih telah mendukung semua di Mawar Saron. Terima kasih telah melayani saya. Terima kasih staf gembala yang melayani bersama, tim altar yang melayani bersama. Terima kasih juga semua teman-teman yang bersungguh melayani, Bapak Ibu semua yang ada di Ketua Rayon, Pak Serain, Bapak Joy, Bapak Ever, saya Ketua Rayon C. Kemudian Bapak ini Mama Tamonov, kemudian Bapak Martin, terima kasih semua. Saya sangat senang, saya bangga berada dalam ikatan keluarga bersama dengan jemaat Mawar Saron.
indah berjalan bersama dengan jemaat Mawar Saron. Terima kasih untuk keluarga Manao yang sama-sama dengan saya terus menerus. Terima kasih Bapak Mekis Manor dan juga anak-anak dan cucu dan menantu. Terima kasih untuk saya semua urut satu-satu Bapak Ibu. Jadi ya, terima kasih untuk Omon dan ini Omon Ishak dan Ima ini dan juga ini anak-anak semua. Terima kasih. Omon dan Ima ini pun anak ini dong dididik dengan sangat bagus. Wah, luar biasa dong. Beta akui dong. Sampai di pemuda saya senang. Kemudian Pak Anton Selan dan keluarga, Pak Kono dan keluarga, kemudian semua keluarga Talo dan keluarga Reda yang ada di Kampung Rote sana. Di Kilo 1, itu tempat nama Kilo 1 toh, Pak Stephen. Dulu kita selalu bilang Kampung Rote, kita bilang Kilo 1. Nah, di Kilo 1 situ, terima kasih Pak Stephen sekeluarga dengan Aci dong sekeluarga. Terima kasih Matoi, terima kasih Omeki Reda sekeluarga. Terima kasih Bapak Abe, Pak datang. Terima kasih Malina, terima kasih semua keluarga yang ada di situ. Terima kasih. Siapa lain di situ dong? Coba sah. Karena ini kita kalau Rayon A sampai di itu keluarga dong itu kita 1 bulan. 1 bulan. Dan karena 1 bulan kita masuk dong semua senyum sambut yang senang hati karena kita ibadah. 1 bulan kita di sana. Terima kasih Pak Serain dan keluarga dan juga Leli, Ray dan Kiki. Terima kasih juga untuk Oma ulang lagi Oma Henok. Terima kasih untuk Om Joel ini. Betul Om Joel bercerita di otot pokoknya sepanjang jalan kita cerita sound habis. Terima kasih Om Joel. Terima kasih keluarga semua Om Joel istri yang adik-adik dong, anak mantu dong semua. Terima kasih, Tuhan berkati keluarga. Terima kasih, beta senang berjemaat melayani bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk Manes, terima kasih Manes sekeluarga. Terima kasih Bapak Paul, Oma Esi, Kak Joy, semua terima kasih, Tuhan berkati semua. Terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu semua, Om Nim dan keluarga yang ada di Radio Mercy, di Mercy Lili. Terima kasih, senang melayani dengan Om Nim dan keluarga, senang, beta senang. Terima kasih untuk semua keluarga. Terima kasih untuk Om Niko dan keluarga ada di Jogja. Terima kasih juga untuk semua keluarga kita. Terima kasih Om Adetan, ini Bapak M, Mafi, Mas Gun, Bapak Rit dan keluarga. Kalau Mafi ini karena sekretaris maka pasti tiap saat saya WA. Bikin ini, bikin itu, bikin ini. Kalau Bapak M juga pasti saya WA karena bendahara maka bayar ini, bayar itu, bayar ini. Ya. Tengah malam juga saya WA. Terima kasih atas semua pelayanan. Terima kasih untuk semua keluarga yang Om Talan dan keluarga, Aplugi, Kak Ella dan keluarga, Pak Basoin dan keluarga, Ibu Lodi. Dan Ibu Lodi pun anak, nama siapa lain lagi sakit? Bukan Ibu Lodi, ada keluarga Aplugi yang sakit dan ke sana. Tuhan berkati Makobi dan keluarga. Terima kasih Kalili dan keluarga. Terima kasih Kalili, salah satu yang paling dekat dengan kami keluarga. Terima kasih, pasti banyak salah yang kita omong-omong. Mohon maaf karena kami memang paling dekat dengan kita di gereja yang ada dengan keluarga ini Kalili. Jadi pasti Kalili akan mendengar kata-kata mohon maaf. Terima kasih melayani dengan kita. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang ada di Om Letuna dong ada kok. Om Letuna sekeluarga, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua keluarga yang ada di Rayon Nunumeu, ada Pak Camat, Pak Om Neonane, Masoni dan keluarga. Terima kasih sudah bersama-sama melayani di gereja, bersama-sama mengikat diri di Jemaat Mawar Saron. Terima kasih untuk Om Bes Kasih dan keluarga. Terima kasih Pak Martin dan keluarga. Terima kasih, Tuhan berkati Mbak Leni dan keluarga dan juga Mbak Leni pun kru semua itu semuanya ada di bagian pelayanan di Mawar Saron. Terima kasih Mbak Leni dan keluarga. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Gina Utu. Terima kasih Ibu Gina Utu. Tuhan berkati. Ibu Gina ini
melakukan pelayanan, mengambil komitmen iman buah sulung setelah diangkat menjadi PTT begitu P3K. Terima kasih, itu langkah iman yang luar biasa. Terima kasih Ibu Gina, terima kasih Om Otu dan Ma Otu di Kilo 3. Terima kasih, Tuhan berkati. Belum pasal boleh. Bapak Aloni, Ibu Aloni, Ibu Dewi, terima kasih Ibu Dewi. Saya tidak minta untuk menyiapkan segala sesuatu di sekolah minggu, tapi dari persiapan sekolah minggu Natal sampai dengan selesai, Ibu Dewi selesaikan semua dengan baik. Terima kasih Ibu Dewi sekeluarga, Manoa dan juga ke Om Oman ini kawan kami, kawan seumur saya dulu di kemah, menonton datang ibadah dan melihat Manoa Singers melayani menyembah. Manoa ini pelayan senior. Pelayan senior. Terima kasih sudah melayani, merendahkan hati ada di Mawar Saron. Terima kasih semua. Pak David dengan Ibu, saya kasih PR terlalu banyak. Bikin ini, bikin itu, bikin ini. Terima kasih. Ibu Vivi juga saya minta untuk melayani di sekolah minggu dan di TK. Terima kasih, Tuhan berkati. Ibu Ati saya minta untuk sekolah minggu. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan berkati. Teman-teman pemuda, teman-teman pemuda luar biasa. Mereka tiap hari minggu itu jam 3 sudah ada di gereja. Kita diskusi banyak hal, mereka tanya banyak hal. Terima kasih teman-teman pemuda. Terima kasih Efran dan juga Kesia. Terima kasih Evan dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Dan terima kasih teman pemusik. Terima kasih Kak Erwan. Kak Erwan ini saya pasti minta semua hal. Terima kasih. Terima kasih Ibu Christine dan Pak. Terima kasih berjemaat mengikat diri di Jemaat Mawar Saron. Terima kasih. Tuhan berkati. Siapa lain? Sudah baik. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, Ibu Magda dan juga Ibu Oma Hendrik, terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih anak-anak remaja PPA, pemuda PPA yang sering bergereja. Terima kasih. Terima kasih Nona sudah datang terus di Gereja Mawar Saron dalam ibadah minggu. Terima kasih. Masih apa lagi? Omadenu ini memang, kalau Omadenu juga terlalu banyak yang kami minta, semua kesempatan kami minta habis. Terima kasih Omadenu. Omadenu melakukan segala sesuatu. Terima kasih. Tuhan berkati Omadenu. Omadenu menghabiskan banyak waktu di gereja. Berkati Tuhan, berkati Omadenu dengan keluarga ini, siapa Sarah dan juga Isa yang ada di sekarang. Isa libur di Bali. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Ada lagi kok? Ma'ani dan keluarga sudah datang di sini. Bapak M dan keluarga semua, Tuhan berkati. Manoni dan keluarga, terima kasih Manoni dan keluarga dan anak-anak dong semua yang melayani di kita di sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Apa lagi? kita banyak, saya urut satu-satu. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesungguhan selama bersama-sama dengan Mawar Saron. Kalau kami saya, Ma'ana, Efran dan Yasar buat kesalahan dalam penggambalaan ataupun dalam tindakan-tindakan, kami mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih sudah bersama-sama di Gereja Mawar Saron, mendukung Mawar Saron. Tuhan berkati kita sekalian. Ada Pak Oematan yang bergabung dengan kita, rumah di Kasetnana. Tuhan berkati Pak Oematan dan keluarga. Tuhan berkati. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan di slide berikut. Ya, yang berhubungan dengan Yesus datang mengubah jalan hidupku. Seperti yang disampaikan dalam ibadah minggu, ibadah Natal kita tanggal 20 yang disampaikan oleh Pak Pendeta Untung. Seharusnya orang-orang Majus itu datang melapor kembali lagi kepada Herodes karena permintaan penguasa negeri pada waktu itu. Tapi karena Allah bicara dengan mereka melalui mimpi, Allah menyampaikan bahwa tidak perlu lagi, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk taat kepada Allah daripada taat kepada raja. Bapak Ibu sekalian,
Karena mengalami perjumpaan dengan Yesus, dengan bayi Yesus, mereka akhirnya disampaikan oleh Tuhan melalui mimpi. Kemudian mereka mengambil jalan lain untuk pulang ke negeri mereka. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jalan baru yang datang mengubah hidup adalah jalan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa yang disebut dengan jalan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang seorang kikir, ada orang yang seorang perampok, ada seorang yang pungli, ada seorang yang sudah melakukan pekerjaan karena kewenangannya, dia melakukannya karena kehendaknya, kemudian dia ambil, dia korupsi apa yang menjadi seharusnya bukan menjadi bagian dia, tapi dia akhirnya naikkan lagi pajak. Dan orang itu akhirnya berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah menjadi seorang yang melakukan kebenaran dengan melakukan memberi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Orang itu bernama Sakeus. Sama seperti orang-orang Majus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebelumnya pengetahuan mereka lah yang membawa mereka berjumpa dengan Yesus di Yerusalem, di tempat kelahiran Yesus. Tapi setelah itu mereka kembali dan mereka diberitahukan oleh dengan Allah melalui mimpi. Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka mereka diberi kesempatan untuk punya konektivitas dengan Tuhan. Dan Allah bicara dengan mereka dengan mimpi. Orang yang mengalami perjumpaan pasti melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Seperti Sakeus yang seorang pencuri, seorang koruptor, seorang yang menaikkan pajak yang sangat tinggi untuk bangsa Israel pada waktu itu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi setelah dia mulai perjumpaan dengan Tuhan, maka dia berubah mengambil jalan baru, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan dengan pemberian. Ada orang juga yang punya kehidupannya harus diakui, statusnya harus diakui sebagai wanita yang cantik. Yesus mengambil keputusan untuk berjalan menuju tempat itu, potong melalui jalan itu. Di perigi Yakub mereka bertemu. Dan Yesus menyampaikan bahwa engkau punya hidup itu hidup yang sekarang bersama dengan suamimu, bukan suamimu tapi engkau tinggal bersama-sama. Dan dia berkata, iya, dia adalah orang yang butuh pengakuan. Dan ketika Yesus berjumpa dengan dia di perigi Yakub dalam diskusi-diskusi dengan Yesus, setelah mengalami perjumpaan, dia berubah menjadi penginjil. Dan Alkitab menyampaikan bahwa satu desa di mana dia tinggal itu bertobat kepada Tuhan karena perjumpaan dengan Tuhan. Ada orang yang kerjanya membunuh, bahkan memberi jalan untuk pembunuhan Stefanus, murid Yesus. Dia bahkan membunuh umat-umat Tuhan. Dia diberi kewenangan oleh imam-imam besar untuk membunuh umat Tuhan pada awal-awal tahun, pada awal-awal kekristenan muncul. Tapi ketika Yesus mengizinkan diri bertemu dengan dia, berjumpa dengan dia dalam perjalanan menuju Damsyik, dia adalah orang yang meletakkan gereja sampai dengan hari ini. Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan perjumpaan, jalan baru adalah jalan perjumpaan dengan Yesus. Dan jalan perjumpaan dengan Yesus itu adalah jalan yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Bapak Ibu sekalian, hadir dalam ibadah minggu adalah satu hal yang sangat penting bagi orang percaya. Hadir dalam pertemuan ibadah rayon adalah satu hal yang sangat penting bagi orang percaya. Tetapi kalau kita mau mengalami pertumbuhan dalam iman kita sebagai orang percaya, maka kita harus datang dengan tujuan saya ingin berjumpa dengan Yesus. Kalau Bapak Ibu mendengar tim pujian selalu menyampaikan, biarlah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sepanjang ibadah ini. Perjumpaan melalui pujian, perjumpaan melalui musik, perjumpaan melalui doa-doa, perjumpaan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita berdoa supaya ketika kita datang dalam ibadah, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini, maka kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Seperti kata kita Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, berubah sesuai pembaharuan budi. Tahap demi tahap kita berubah. Dulu kita orang-orang yang mungkin orang perintah, kita anggap itu perintah omong kosong, kita akhirnya ambil keputusan untuk tidak taat. Tapi setelah kita menjadi orang, datang dalam ibadah, mendengar bagaimana ketaatan Maria dan Yusuf, mendengar bagaimana ketaatan orang-orang Majus, mendengar bagaimana ketaatan tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita juga menjadi keputusan untuk taat seperti apa yang disampaikan. Itu adalah jalan perubahan, jalan baru, jalan setelah perjumpaan dengan Tuhan. Pada kesempatan bagian ini saya menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, apakah dalam waktu-waktu kita sepanjang tahun 2022 ini sampai tanggal 25 ini, dalam ibadah kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan?
atau pertanyaan-pertanyaan penting untuk kita ingat sebagai orang percaya. Adalah sangat aneh jika kita orang percaya kepada Yesus, tapi kita dalam ibadah-ibadah kita tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan tidak ada pertumbuhan dalam hidup kita. Adalah sangat aneh sebagai orang percaya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jalan baru yang disampaikan melalui apa yang tema gereja kita tahun ini, yaitu jalan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengambil keputusan untuk mengalami perubahan menuju karakter serupa dengan Yesus untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ini bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan tentang tema Natal kita pada pagi hari ini, yaitu Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Allah bisa menggunakan segala cara untuk memanggil engkau. Allah bisa menggunakan segala cara. Allah juga bisa menggunakan bintang. Allah bisa juga menggunakan ayam. Allah juga bisa menggunakan keledai untuk bicara dengan Bileam. Allah bisa menggunakan segala cara. Allah bisa menggunakan untuk bicara dengan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Allah menggunakan peliharaan kita di rumah untuk bicara dengan kita. Maka bacalah Alkitab, maka datanglah beribadah bersama, maka bersekutulah bersama dengan orang percaya, supaya kita terus punya konektivitas dengan Tuhan. Mari mengalami perubahan sepanjang tahun Natal tahun 2022 ini. Masih beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun 2023. Mari kita mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biarlah kebenaran firman Tuhan dan yang berhubungan dengan Yesus datang mengubah jalan hidupku boleh menjadi bagian dari kehidupan kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.